Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformulasi emulsi parafin liquid. Parafin liquid merupakan salah satu zat yang ditambahkan dalam pembuatan emulsi. Parafin liquid merupakan campuran hidrokarbon yang berasal dari minyak mineral dengan bentuk kental dan transparan, tidak berfluoresens, tidak berwarna, hampir tidak berbau dan berasa, serta berkhasiat sebagai laksatif. Alasan pemilihan parafin liquid. Selain bentuknya tadi yang telah disebutkan, parafin liquid dipilih untuk pembuatan emulsi karena kondisi kelarutan parafin liquid yang tidak larut dalam air dan etanol. Berdasarkan komposisi formula parafin liquid atau fase minyak merupakan fase terdispersi, sedangkan fase pendispersi merupakan air. Maka dari itu diperlukan emulgator sebagai penstabil sediaan tersebut. Dari aspek farmakologi, parafin liquid digunakan sebagai obat konstipasi yang bertindak sebagai laksatif emolien atau lubrikan yang bekerja dengan cara melapisi feses dan bertindak efek licin sehingga mempermudah jalannya feses. Parafin liquid biasa digunakan sebagai fase minyak atau pembawa dalam sistem emulsi yang bekerja sebagai pelarut senyawa-senyawa yang larut dalam minyak mineral. Pemberian parafin liquid. Nama lain parafin liquid itu parafin cair, white mineral oil, liquid petroleum, dan mineral oil. Pemberiannya cairan kental, transparan, tidak berfluoresens, tidak berwarna, hampir tidak berbau dan tidak berasa. Penyimpanannya dalam mode tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dan etanol, larut dalam kloroform dan ether. Stabilitasnya, parafin itu stabil meskipun dalam bentuk cair dan mungkin dapat terjadi perubahan secara fisik. Parafin harus disimpan pada temperatur tidak lebih dari 40 derajat Celcius dalam wadah tertutup baik. Kegunaannya bahan dasar salep dan laksansia. Inkompatibilitas tidak ada. Materi selanjutnya adalah terkait mekanisme kerja dari parafin liquid. Mekanisme kerja dari parafin liquid itu yaitu menghilangkan jalannya tinja dan mengurangi penyerapan air dan melumasi usus. Yaitu untuk oral 6-8 jam, sedangkan untuk penggunaan rektal yaitu proses kerjanya 2-15 menit. Untuk farmakokinetik dari parafin liquid, untuk absorpsinya dia diabsorpsi di saluran gastrointestinal. Nah, untuk didistribusinya, dia didistribusikan di bawah menuju ke kolon. Untuk metabolisme memang belum diketahui, sedangkan untuk dieskresi dia dieskresikan melalui feses. Selanjutnya adalah untuk formula. Nah, formula yang kita dapatkan itu berasal dari Formularium Nasional halaman 227, di mana tiap 100 ml dia mengandung parafin liquid sebanyak 50 ml, kemudian gom Arab sebanyak 12,5 mg, sirup simplex sebanyak 10 ml, vanilinya itu 4 mg, etanol 90%-nya 6 ml, kemudian nipaginnya 0,12%, dan aquades ad 100 ml. Sendiri ada penyimpanannya dalam mode tertutup baik. Kemudian untuk dosis dia sekali 2 sendok makan, dan dalam catatan apabila menggunakan gom Arab serupnya itu harus sangat halus. Kemudian yang kedua, apabila misalnya dia dibentuk dalam bentuk sediaan harus ditambahkan pengawet. Penimbangan bahan untuk parafin liquid. Nah, untuk perhitungan dan penimbangan bahan untuk formulasi ini, yang kotak berwarna biru itu tadi formulasi yang dari Fornas ya. Kemudian di kotak yang berwarna oranye itu terkait perhitungan untuk nipagin. Nah, di Formularium Nasional tadi kan nipaginnya 0,12%, yaitu 0,12 per 100 dikali 100. Berarti nipagin yang diambil adalah 0,12 gram. Nah, yang kotak yang berwarna coklat di bawahnya itu adalah merupakan penimbangan bahan yang akan kita ambil, di mana ambil itu parafin liquid sebanyak 50 ml, kemudian gom Arabnya 12,5 mg, sirup simplex 10 ml, vanilinya tetap diambil 4 mg, etanolnya 99 ml, kemudian tadi yang udah dihitung dipanggil diambil 0,12 gram, dan aquadesnya ad 100 ml. Selanjutnya adalah pemberian dan analisis inkompatibilitas. Nah, untuk yang zat pertama yang kita bahas adalah gom Arab.
Nah, dari gum arak sendiri, dia nama lainnya adalah gum akasia. Kemeriannya dia hampir tidak berbau dan rasa tahu. Nah, untuk kelarutan dari gum arak itu sendiri, dia larut sempurna dalam air, kemudian dia sangat lambat meninggalkan sisa bagian tanamannya. Kemudian dia memberikan cairan seperti mucilago, praktis dalam etanol dan dalam eter. Kemudian untuk penyimpanan dari gum akasia itu sendiri, dia dalam wadah tertutup baik dan harus terlindung dari cahaya. Nah, penggunaannya sendiri, gum arak di sini sebagai zat tambahan untuk emulgator. Lalu untuk stabilitas dari gum arabica itu sendiri, di mana kalau larutan berair dia mengalami degradasi oleh bakteri dan ataupun enzimatik, dan bisa dipertahankan stabilitasnya dengan melakukan pendedihan. Nah, untuk larutan encer dia dipertahankan dengan penambahan pengawet antimikroba. Nah, contohnya dari pengawet antimikroba itu seperti 0,1% bobot per volume asam benzoat, kemudian 0,1% bobot per volume natrium benzoat, atau campuran dari 0,17% bobot per volume metilparaben dan propilparaben 0,03%. Nah, kemudian dalam bentuk akasia bubuknya dia harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan di tempat yang sejuk dan kering. Lalu inkompatibilitas dari gum araknya itu sendiri, di mana akasia ini tidak bercampur dengan beberapa zat tertentu. Contohnya itu amidiopirin, kemudian apomorfin, etanol 95% dan beberapa zat lain sebagainya. Kemudian adanya enzim oksidasi, dia bakal mempengaruhi stabilitas dari si zat gum arabicum itu. Kemudian enzim dia dapat tidak aktif dengan pemanasan 100 derajat Celcius untuk waktu yang singkat, dan viskositasnya itu akan berkurang kalau adanya garam di larutan si akasianya, atau adanya garam trivalen yang dapat memulai si koagulasi. Kemudian larutan encer dia itu adanya muatan negatif yang membentuk kue servat dengan gelatin dan zat lain. Kemudian kalau penyusunan emulsi dia itu tidak cocok dengan adanya sabu. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terkait bahan-bahan yang akan digunakan dalam formulasi sediaan emulsi parafin liquid. Sirup simplex. Sirup simplex merupakan zat tambahan yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai emulgator. Emulgator itu apa sih? Emulgator itu adalah zat yang dapat menggabungkan antara kedua fase yang sulit untuk bergabung, yaitu adalah fase minyak dan juga fase air. Nah, selain itu juga emulgator bisa dibilang sebagai zat yang dapat mempercepat proses pembentukan emulsi. Nah, sirup simplex ini memiliki sifat fisik, yaitu adalah tidak berwarna, kemudian manis atau memiliki rasa yang manis, dan juga tidak berbau. Untuk larutannya, dia larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, dan sukar larut dalam eter. Penyimpanan dia dapat disimpan di tempat yang tertutup serta terlindung dari cahaya. Next slide. Vanilinum. Vanilinum biasa disebut juga dengan vanili, memiliki nama lain yaitu adalah sirup simplex. Sama-sama dimanfaatkan atau memiliki khasiat sebagai emulgator, tetapi untuk pemerian dan juga kelarutannya berbeda dengan apa yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk pemerian dari vanili ini, dia itu adalah serbuk hablur berbentuk jarum, memiliki warna putih hingga agak kuning, kemudian rasa dan bau yang khas. Untuk kelarutannya, dia sukar larut dalam air panas, mudah larut dalam etanol, dalam eter, dalam larutan alkali hidroksida, dan larutan gliserol. Nah, vanili ini dapat disimpan di tempat yang sejuk. Slide selanjutnya adalah nipagin. Nipagin atau metilparaben banyak dimanfaatkan sebagai pengawet atau antimikroba. Nah, pengawet atau antimikroba ini adalah zat yang penting dalam pembuatan sediaan cair karena untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau timbulnya bakteri pada sediaan cair. Nah, metilparaben atau nipagin ini dia memiliki sifat fisik yaitu adalah serbuk hablur berwarna putih
tidak berbau, dan juga tidak berasa. Untuk kelarutannya, dia larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 35 bagian etanol 95%, dan dalam 3 bagian aseton. Kemudian selain itu dia juga mudah larut dalam ether, dalam larutan alkali hidroksida, serta larut dalam 60 bagian gliserol panas dan 40 bagian minyak nabati panas. Oke, slide terakhir. Ini slide terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu adalah etanholum. Etanholum biasa kita sebut atau biasa terdengar di telinga kita yaitu dengan sebutan etanol. Etanol ini dia sebagai pelarut tambahan. Nah, etanol itu memiliki sifat fisik yaitu tidak berwarna dan memiliki bau yang khas. Untuk kelarutannya dia larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, serta sukar larut dalam ether. Penyimpanan dapat disimpan di tempat yang tertutup dan terlindung dari cahaya. Untuk penyimpanan ini sangat penting karena akan mempengaruhi dari stabilitas. Nah, untuk stabilitasnya itu apa sih? Stabilitasnya itu dia mudah menguap, kemudian mudah terbakar, dan juga mudah rusak dengan adanya cahaya. Nah, oleh karena itu, seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, stabilitasnya ini akan terjamin jika penyimpanannya itu baik. Ketika penyimpanan baik, maka stabilitas akan baik. Tetapi jika penyimpanannya salah, maka stabilitasnya pun akan berkurang sehingga efektivitas dari etanol pun akan berkurang. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, aqua destillata. Nama lain air suling, pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa, kelarutan larut dalam air, penyimpanan dalam wadah tertutup baik, kegunaan sebagai pelarut tambahan. Kemudian ada proses pembuatan dan alasan pemilihan metode. Pada formulasi di atas, kami menggunakan tipe emulsi air dalam minyak. Karena pada formulasi ini, fase internal yang digunakan adalah air, sedangkan fase eksternal yang digunakan adalah parafin liquidum. Pada tipe air dalam minyak, ini air akan terdispersi ke dalam parafin. Emulsi dengan tipe ini memiliki kadar air kurang lebih 10-25% dan mengandung sebagian besar fase minyak. Emulsi ini dapat diencerkan atau bercampur dengan minyak, akan tetapi sangat sulit bercampur atau dicuci dengan air. Pada fase air dalam minyak ini bersifat nonpolar, maka molekul-molekul emulsifier akan terabsorpsi lebih kuat oleh minyak dibandingkan air. Akibatnya tegangan permukaan minyak menjadi lebih rendah sehingga mudah menyebar menjadi fase kontinu. Metode yang digunakan oleh kami ini dalam membuat sedian emulsi adalah metode gom basah, karena metode ini cocok untuk melarutkan gom sebagai emulgator. Dan metode ini dipilih karena emulgator yang digunakan harus dilarutkan atau didispersikan terlebih dahulu ke dalam air. Penelitian ini akan kami lakukan pada bulan Mei 2020. Bertempat di Laboratorium Farmasetika Dasar dan Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun alat dan bahannya, alatnya berupa neraca analitik, mortir, stemper, batang pengaduk, gelas ukur, dan botol 100 ml. Alat yang digunakan dalam proses pengujian itu ada viskometer Brookfield, pH meter, kertas saring, dan tabung reaksi. Kemudian bahannya ada parafin liquidum, PGA, vanili, etanol 90%, sirup simplex, aquades, methylene blue, dan nipagin. Berikut prosedur pembuatan emulsi parafin liquidum. Selamat menyaksikan.
sediaan. Evaluasi sediaan yang pertama adalah pengujian organoleptis. Pengujian organoleptis ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi perubahan warna, rasa, bau, dan bentuk dari produk jadi dalam satu batch, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Syaratnya, tidak boleh berbau tengik, tidak boleh terasa pahit, berbentuk sediaan cair yaitu emulsi. Untuk warna bisa disesuaikan dengan masing-masing kebijakan industri. Pengamatan uji organoleptis dilakukan selama 28 hari. Yang diamati adalah perubahan warna, rasa, bentuk, dan bau. Caranya, ambillah 100 ml dari sediaan jadi, kemudian diamati apakah terjadi perubahan warna, rasa, bau, dan bentuk. Jangan lupa untuk mencatat hasil dari pengujian organoleptis ini. Pengujian yang kedua adalah keseragaman volume atau volume terpindahkan. Tujuannya, menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995 yaitu untuk menjamin bahwa sediaan yang dikemas dalam wadah dosis ganda apabila dipindahkan dari wadah aslinya harus sesuai dengan volume yang tertera di etiket. Caranya yaitu ambil 10 wadah untuk dilakukan pengujian. Kocok isi dari 10 wadah satu persatu, tuangkan isi wadah ke dalam gelas ukur secara perlahan dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, jika telah bebas dari gelembung udara, volume dapat diukur. Catatlah hasil pengukuran tersebut satu persatu dan jangan lupa untuk syaratnya tidak boleh kurang dari 100% untuk rata-rata 10 sediaan wadah tersebut dan tidak boleh satupun kurang dari 95% dari volume yang tertera di etiket. Apabila rata-rata kurang dari 100% dan tidak lebih dari satu rata-rata yang kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% dengan volume yang tertera di etiket, maka dilakukan uji tambahan dengan 20 wadah tambahan. Evaluasi selanjutnya adalah uji pH. Uji pH ini bertujuan untuk melihat berapa pH dari sediaan emulsi yang kita buat dan untuk melihat apakah pH dari sediaan tersebut sudah sesuai dengan pH tubuh atau belum. Nah, syarat dari pH itu sendiri adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, bagaimana cara untuk menguji pH? Untuk menguji pH, kita membutuhkan alat yang disebut dengan pH meter. pH meter, kemudian elektroda tersebut kita kalibrasi dengan larutan buffer pada pH 4 dan pH 7. Kemudian elektroda tersebut kita masukkan ke dalam sediaan atau emulsi yang kita buat dan kita lihat hasilnya. Setelah itu kita catat. Kemudian yang ke evaluasi selanjutnya adalah uji viskositas. Uji viskositas ini adalah uji kekentalan. Kenapa sih kita perlu melakukan uji kekentalan? Tentu saja karena sediaan atau emulsi yang kita buat akan sampai kepada pasien, di mana jika viskositasnya tinggi, tentu saja akan menyebabkan pasien sulit untuk menuang atau sulit untuk mendispersikan kembali. Nah, syarat dari viskositas itu sendiri adalah 20 sampai dengan 70. Nah, bagaimana cara untuk menguji viskositas? Yang pertama yang kita butuhkan alat adalah viskometer Brookfield. Nah, kita siapkan sediaan yang kita buat kurang lebih 500 ml, kemudian spindle kita turunkan ke dalam sediaan kita, kemudian kita atur kecepatannya yaitu pada kecepatan 5, 10, 20, 50, dan 100. Juga kita untuk selanjutnya kita melakukan kecepatan sebaliknya dari yang tadi, berarti 100, 50, 20, 10, dan 5. Kemudian setelah itu dari masing-masing pengukurannya dibaca apabila jarum yang merah pada Brookfield tadi dalam keadaan stabil. Kemudian dicatat. Pada layar Brookfield itu akan menampilkan nomor spindle, RPM, CPS, dan persentase. Nah, untuk viskositas larutan itu dilihat dari CPS pada persentase tertinggi. Setelah itu, hasil yang kita dapat dihitung nilai viskositas dengan menghitung tekanan geser dan kita menghitung kecepatan geser. Selanjutnya yaitu pengujian tipe emulsi. Nah, pengujian tipe emulsi ini tujuannya itu untuk mengetahui tipe emulsi dari produk atau sediaan yang telah jadi. Dikhawatirkan produk atau sediaan emulsi yang telah jadi ini tidak sesuai dengan formulasi. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian tipe emulsi ini.
bagaimana sih caranya melakukan pengujian tipe emosi? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan kertas saring. Kertas saring ditetesi oleh sediaan emosi. Lihat apa yang terjadi. Apabila menyebar, maka merupakan tipe emosi minyak dalam air. Nah, jika tidak, maka tipe emosinya itu tipe air dalam minyak. Nah, selanjutnya yaitu pengujian dengan menggunakan metilen blue. Sediaan emosi dimasukkan ke dalam metilen blue yang berada di dalam gelas ukur atau beker gelas atau tabung reaksi. Nah, lihat apa yang terjadi. Jika terbentuk emulsi berwarna biru, maka merupakan tipe emulsi minyak dalam air. Nah, jika tidak, maka tipe emulsi air dalam minyak. Nah, selanjutnya yaitu pengecekan etiket, brosur, dan kemasan. Nah, tujuan dari evaluasi ini yaitu merupakan screening akhir produk. Nah, evaluasi ini menentukan mutu, keamanan, dan khasiat produk yang diproduksi oleh suatu industri. Nah, untuk pengecekan etiket ini bisa meliputi nama obat, komposisi, golongan obat, dosis, aturan pakai, bentuk sediaan, nama industri pembuat, cara penyimpanan, indikasi, nomor batch, nomor registrasi, dan tanggal kadaluarsa. Nah, untuk brosur bisa dicek yang meliputi nama obat, komposisi, bentuk sediaan, golongan obat, dosis, cara penggunaan, indikasi, kontraindikasi, perhatian, efek samping, cara penyimpanan, nomor batch, nomor registrasi, tanggal kadaluarsa, dan nama industri. Nah, untuk kemasan bisa dicek dengan mengamati apakah adanya cacat atau rusak pada kemasan primer dan sekunder, serta pada kemasan tersier itu harus inert, tidak reaktif, dapat melindungi produk dari faktor luar. Nah, harus bersih dan steril. Ya, baik, sekian. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Devi Evrita. Di sini saya sebagai presentator pertama. Nama saya Hana Fidelansyah. Di sini saya sebagai presentator kedua. Hai, perkenalkan saya Nova Widya Anggraini. Di sini saya selaku presentator ketiga. Perkenalkan, saya Nur Aminah Citra. Di sini saya berperan sebagai presentator keempat. Perkenalkan, saya Rian Eka Saputra. Di sini saya berperan sebagai presentator kelima. Perkenalkan, saya Santa Anissa Mukmin. Di sini saya sebagai presentator ke-6. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ismail Lasari. Di sini saya sebagai presentator ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Semoga videonya bermanfaat.